Baik Bapak Ibu, sekarang kita buka sisi muzakharah dan tanya jawab. Mudah-mudahan sore ini memberikan kita rahmat dan hidayah Allah itu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya dengan Ustadz, Ustadz sudah mengawali pengantar Ustadz tadi. Nah, silakanlah apa yang mau ditanyakan. Ini Ustadz, pertama saya minta ridho atas ilmu-ilmu yang Ustadz berikan. Terus yang kedua, saya minta ijazah segala ilmu yang Ustadz berikan itu. Terus yang ketiga, kan ilmu ini biasanya kalau orang Ustadz yang kiai dulu, biasanya kan ilmu kayak gini biasanya dibawa orang 5 orang untuk yang nggak terbuka kayak itu. Apakah ilmu ini berbahaya atau apa gitu? Berbahaya. Gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sejak mulanya dibuka YouTube lalu disampaikan melalui channel-channel Tauhid Robani, karena di dalam i'tikad hati Ustadz ini semua ilmu yang Ustadz sampaikan itu sudah Ustadz ikhlaskan. Artinya Ustadz betul-betul ingin menghantarkan pemahaman ini kepada pemahaman yang sebenar-benarnya, sehingga umat ini tidak lagi dibingungkan dengan masalah-masalah ketuhanan. Kadang-kala seorang guru itu dalam artian berbaik sangka aja kita Bapak Ibu, ilmu itu menjadikan bagi dirinya itu adalah ladang bagi dirinya. Ladang bagi dirinya itu memang itulah jalan dia untuk menghidupkan diri dan keluarganya. Disinilah nanti bagi seorang guru tadi itu, kata Nabi, bahwa dia lebih dahulu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia menjadikan ilmu tadi itu menjadi ladang kehidupan dunianya. Itu tak boleh. Kalau bahasa Al-Quran, dia telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, harga yang sedikit. Jadi Ustaz selalu katakan, yang mempersulit kita mengenal Allah itu bukan Allahnya. Allah itu menzahirkan sesuatu, mentajalikan sesuatu, sebenarnya Allah itu ingin dikenal dirinya. Kalau Allah dirinya ingin dikenal, tentu Allah akan mempermudah dirinya supaya bisa dikenal oleh hambanya. Lalu kenapa seorang guru, seorang mursyid itu mempersulit murid dan jemaahnya untuk mengenal Tuhan? Jadi kalaulah seorang guru mempersulit jamaahnya memperkenal Tuhan, untuk apa ilmu itu dia buka? Untuk apa ilmu itu dia hantarkan? Dia hantarkan pun ilmu itu dia tidak membukakan rahasia ilmu tadi. Digantung-gantung ilmunya. Sedangkan dibuka selebar-lebarnya, belum tentu jamaah kita paham seperti apa yang kita maksudkan. Apalagi dipotong-potong. Jadi ilmu itu mesti dibukakan selebar-lebarnya, dihantarkan sesampai-sampainya. Cuma masalah metode saja mungkin, masa orang tua kita dulu dengan sekarang. Kalau orang tua kita dahulu memang dengan kearifan, kebijakan mereka yang sesuai dengan masa kerasulan umur 40 itu adalah umur masa kerasulan. Ya. Tetapi Nabi umur 40 itu sudah menjadi rasul. Berarti sebelum umur 40, Nabi itu sudah dibimbing dan dituntun. Pas umur 40, barulah diangkat menjadi rasul. Kita kalau belajar umur 40, tentu terlambat kita. Sedangkan kita tak mampu menjamin diri kita ini, apakah umur 40 itu kita masih hidup juga, atau sudah berpindah alam kita ini. Jadi, jangan disia-siakan sampai menunggu umur 40 tadi. Nah, mestinya awaluddin ma'rifatullah itu disampaikan sedini mungkin kepada anak kita tadi itu, apalagi terhadap diri kita ini. Ini proses metode saja mungkin Bapak Ibu. Nah, kalau Ustadz mungkin dengan terbukanya rahasia-rahasia ilmu ini yang Allah sampaikan kepada Ustadz, karena ini tanggung jawab yang besar sama Ustadz sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa?
Ustadz, waktu berzikir, lalu Allah memberikan petunjuk-petunjuk sama Ustadz. Apa kata Allah itu? Wahai Koharo, nama obatnya Ustadz Koharo. Ya. Sampaikanlah rahasia diriku ini kepada hambaku, sebagaimana aku membukakan rahasia diriku kepada dirimu. Maka jangan engkau sembunyikan. Karena waktu itu Ustadz ragu, menyampaikan ilmunya ke berbahaya nanti. Bukan sama orang yang sama Ustadz. Karena kalau udah mau buka ilmu ini, minimal kita diuji oleh bangsa gobianya dan oleh manusianya tadi. Ketika itu pula lah Allah memberi jaminan kepada Ustadz. Jangan kamu khawatir, jangan kamu ragu sanksi tentang dirimu. Aku yang menjamin dirimu. Sebagai bukti aku menjamin dirimu, aku pertaruhkan namaku kepada dirimu. Namaku yang aku pertaruhkan kepada dirimu, itu adalah Koharo. Kalau aku mati, baru engkau mati. Tapi kalau aku tak mati, kau tak mati. Maknanya apa? Jangan bimbang, jangan ragu menyampaikan kaji. Tetaplah sampaikan kaji itu di dalam kebenaran dan kebaikan. Intan surullah yansurkum. Siapa yang mau menolong Allah, Allah pasti akan menolongnya. Jadi bahasanya, kalau Allah yang memerintahkan kita untuk membukakan rahasia dirinya kepada hambanya yang belum mengenal Allah, masalah keselamatan itu jangan kita risaukan. Kalau aku yang menyuruh kamu, keselamatan kamu itu ya di dalam rahasia aku. Yang aku minta kepada kamu itu adalah kamu hendaklah bersifat sami'na wa ata'na. Ya, dengari apa yang aku sampaikan dan jalankanlah apa yang aku perintahkan kepada dirimu. Disitulah Allah memberi jaminan kepada kita. Man adani waliyan faqad hazantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku kekasihku, sungguh ia telah melantang melawan aku, kata Tuhan. Jadi siapa yang menyakiti wali dan kekasih Allah, sudah sama dia mengangkat senjata berperang melawan Tuhan. Jadi yakin kita dengan itu. Jadi ini tidak akan membahayakan baik seseorang maupun diri kita. Tinggal kearifan seseorang saja dalam hal membukakan rahasia ilmu ini. Karena Nabi sendiri pun pernah menyampaikan, khatibun nas ala khatri ukulihim. Sampaikanlah ilmu itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau kita ngomong dengan anak SD, bicaralah menggunakan bahasa anak SD. Kalau kita ngomong dengan anak SMP, gunakanlah bahasa sesuai dengan pemahaman anak SMP. Ngomong kita dengan perguruan tinggi, gunakanlah bahasa-bahasa ilmiah. Ngomong kita dengan ustaz, dengan labai, tongku, dan sebagainya, gunakanlah bahasa-bahasa ustaz, masalah labai, masalah haji itu. Karena 3 hal ini yang disampaikan Allah kepada Nabi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada Rabbmu, ayahmu, ibumu, istrimu, anakmu, cucu menantumu. Caranya gimana? Bil hikmah. Bil hikmah itu dengan arif dan bijaksana. Seperti mengambil rambut dalam tepung. Tepungnya tidak berserakan, rambutnya tidak putus. Dakwah kita, nasihat kita didengarnya, dipahaminya baik-baik, tapi mereka tidak pernah merasa diajari dia. Kenapa? Karena sifatnya itu tawasobil haq, tawasobis sob. Tugas kita ini hanya sebatas menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Itu arif bijaksana tadi. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Dengan cara pengajaran yang tepat, baik, sesuai dengan kemampuan akal pikirnya tadi itu. Jadi tidak menghakimi dia, tidak mempergurui dia, tetapi betul-betul dengan sifat mahabbah, mencari kebenaran di dalam kalimat la ilaha illallah. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara berdiskusi, berdialog, bermuzakarah. Jadi ketiga ilmu inilah yang diajarkan Allah kepada Rasul, dan 3 ini pula lah metode Rasul untuk menyampaikan rahasia Tuhan itu kepada umat. Ya, kalau kita ketiga-tiganya kita ramu, kapan saatnya kita bermujadalah? Tentu kita bermujadalah itu tentu
orang-orang dah pengajian, ustaz lah, baik orang sudah masuk dalam ranah ilmu hakikat, itu dia mujadalah. Kayak kita ini bermusyawarah ini lah. Nah, ada saatnya kita tidak bermujadalah, tapi mencurahkan sesuai dengan kemampuannya tadi. Jadi hal inilah yang mesti kita coba meramunya, sehingga apa yang menjadi kehendak dan maunya Allah itu sampai kepada umat. Kalau ustaz mencoba menyikapi diri ustaz ini seperti seorang koki. Kalaulah orang belajar ilmu tauhid itu bisa gila, bisa sesat, takut dia itu berbahaya bagi dirinya, ustaz mencoba menjadikan diri ustaz ini sebagai seorang koki juru masak. Kalaulah ada anak kita itu tak suka dia dengan roti sumbu, ubi kayu, singkong, asal udah dengar roti sumbu, singkong itu udah malas saja tuh makan tuh, tak enak bilang kan. Ayah ibu sebagai seorang juru masak, sebagai seorang koki, bagaimana dia merubah ya paradigma anaknya tadi yang nggak suka kepada singkong, roti sumbu, ubi kayu tadi itu, dirubahnya oleh ayah dan ibunya menjadi dia itu menjadikan dirinya itu sebagai seorang koki. Ada buatnya ketela, dibuatnya keripik. Kalau di Pekanbaru dibuatnya kecumui. Ya, ketela, kecumui, ubi itu apa yang kencang-kencang itu? Itu. Setelah dibuat itu kasihkan sama anaknya. Suka anaknya enak, padahal yang dimakannya itu yang ditakutinya, yang nggak disukainya. Tapi kita menjadi seorang koki bagi diri anak, kita rubah bagaimana ubi ini menjadi yang ia senangi, yang sukai, walaupun dia tidak suka ubi, namun pada hakikatnya akhirnya dia suka ubi dari itu. Nah, orang yang belajar ilmu tauhid, ketika dia takut belajar ilmu tauhid bisa sesat, ingin menjadi Tuhan pula nanti, maka sebagai seorang guru tentu mampu menghantarkan kaji ini sesuai dengan kemampuannya. Nah, Ustaz mencoba masuk ke dalam rohani jamaah kita, ya. Nah, di mana dia itu pemahamannya Ustaz masuk ke dalam itu. Nah, inilah yang dihantarkan oleh Imam Al-Ghazali itu. Imam Al-Ghazali itu dia itu seorang filosof, kemudian dia menjadi seorang ahli syariat, kemudian menjadi seorang ahli ma'rifat. Ya. Nah, kenapa dia menjadi seorang ahli ma'rifat? Ketika dia itu menyampaikan suatu kajian Bapak Ibu, dia membukakan tentang masalah darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit. Ya. Setelah masuk sholat zuhur, dia pun sholat, kemudian dia menjadi imam. Ketika dia sholat, pada saat dia menjadi imam, teringat pembahasan yang dibahasnya sebelum sholat tadi. Ingat dia darah istihadah dalam sholatnya. Rupanya ada adiknya yang menjadi makmum bagi dirinya. Pada saat itu adiknya orang yang kasar. Apa yang dipikirkannya, apa yang menjadi lintasan hatinya tadi, adiknya rupa tahu. Kenapa hati Imam Al-Ghazali itu berbunyi didengar oleh adiknya? Rupanya abangnya tadi, Imam Al-Ghazali ini sholat, tidak ingat kepada Allah. Dia hanya memikirkan tentang darah istihadah yang dibahasnya sebelum sholat zuhur ini. Setelah selesai sholat zuhur, ditanyakanlah sama adiknya. Tadi abang udah ya sholat zuhur tidak khusyuk. Ya. Udah abang dalam sholat zuhur tadi itu memikirkan tentang darah istihadah yang abang bahas tadi. Kagetlah Imam Al-Ghazali tadi. Ya. Apa yang dipikirkannya, apa yang tersembunyi dalam hatinya itu diketahui oleh adiknya di situ. Disitulah dia belajar berguru, pergi dia ke Palestina selama 13 tahun. Selama 13 tahun dia menuntut ilmu hakikat ini, pulang dia, barulah dia menghantarkan orang yang bersyariat yang tak paham hakikat, dimasukkannya hakikat ke dalamnya. Orang yang hakikat tak paham syariat, dia hakikat tapi tak sholat-sholat, dihantarkan syariat ke dalam. Ini yang katakan syariat yang berhakikat, hakikat yang bersyariat. Barulah yang disebut namanya dengan tahqiq tadi itu. Sebab
Nabi katakan as-syari'atu bila hakikatun fasik, al-hakikatu bila syari'atun zindik. Syariat tanpa berhakikat itu fasik, hakikat tanpa bersyariat itu adalah zindik. Jadi dalam hal ini kita mesti membukakan kaji itu syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, hakikat yang bermakrifat. Jadi keempat ilmu ini mesti sempurna dan utuh pada diri kita ini. Jadi begitulah Bapak cara menyikapinya. Karena ini adalah suatu masa yang telah Allah bukakan kepada kita, tak perlu lagi disembunyi-sembunyikan ilmu ini kalau kita ingin menyelamatkan umat ini. Namun masalah hidayah dan petunjuk itu bukan di tangan guru. Guru, mursyid, tuanku, dia bukan memberi hidayah, dia bukan memberi petunjuk. Dia hanya sebatas menyampaikan hidayah dan petunjuk. Namun hidayah petunjuk itu tetap di tangan Allah. Makanya Allah katakan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Ayahmu, ibumu, istri, anak, cucu, menantumu. Karena kamu bukan Tuhannya. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi yang bisa memberi hidayah petunjuk kepada orang yang kita cintai tadi adalah aku, kata Allah. Karena akulah rohnya, akulah Tuhan daripada ayah, ibu, suami, istri, anak, menantu itu. Innahu azizun hakim, karena aku ini maha perkasa dan maha bijaksana. Makanya bagi orang yang telah mampu memahami rahasia dirinya ini, tidak memberi hidayah petunjuk, hanya menyampaikan hidayah petunjuk, inilah yang membuat dia itu selalu istiqomah menyampaikan hidayah dan petunjuk Allah. Makanya Nabi menyampaikan ilmu awaludin ma'rifatullah 13 tahun, yang paham cuma 11 orang. Bayang tuh, 13 tahun. Kalau ada seorang ulama buka pesantren 13 tahun, yang mendaftar 13 tahun hanya 11 orang, boleh jadi bubar pesantren itu. Karena tidak sesuai dengan harapannya. Jadi kita tadi jangan patah arah kita ini dalam berdakwah. Selagi kita ini hidup, tugas kita itu adalah berdakwah. Ini pesan Nabi. Asyaikhu fi ahli kan nabi fil umati. Peranan ayah bunda di dalam keluarganya menyampaikan kebaikan dan kebenaran sama persis seperti peranan Nabi terhadap umatnya. Peranan Nabi terhadap umat menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Kalau kita sudah sama menyampaikan kebenaran kepada anak dan menantu kita, maka tugas kita dengan Nabi sama-sama berdakwah, sama-sama menyampaikan hak dan kebenaran itu. Mungkin itu ilmunya, Pak. Silakan yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak, tadi saya dengan Pak Margina, jadi yang saya alami tadi kan terkait dengan permasalahan hati, saya alami dengan hal-hal yang memang di batas nalar logika, itu saya juga nggak bisa memahami. Kemudian saya pernah bertanya kepada salah seorang, takutnya itu merupakan daripada ajajil itu juga. Jadi sangat kemarin sempat goyang. Namun terkait dengan hal-hal tindakan di saat ada yang menekan kita, terus ada yang marah di situ, terus kembali hanya itu hanya Allah. Kemudian di saat ada hal-hal alhamdulillah diingatkan Ustaz dari hati, itu ada mengingatkan, ada seperti ini tindakannya seperti ini. Kemudian mau marah, mau kita berpikir jelek pun alhamdulillah dihilangkan, istighfar dari dalam. Dan mohon petunjuk, mungkin saja mungkin Pak Ustaz bisa melihat kolbu saya sebenarnya ini jin, iblis, atau mungkin dari Allah itu sendiri. Mohon pencerahannya dan bimbingannya dari itu dari Pak Ustaz. Demikian, terima kasih. Baik Bapak Ibu, Allah mengatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Apakah sama, kata Allah, orang yang aku beri hidayah dan petunjuk ke dalam dadanya, lalu dia mengenal akan aku, dia tunduk patuh berjalan di atas hidayah aku, samakah mereka itu dengan orang yang hatinya telah membatu, tidak mendapat hidayah dan petunjuk aku? Tentu tidak sama orang yang mendapat hidayah dengan orang yang tidak mendapat hidayah. Makanya Allah katakan, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Nerakawilah
celakalah bagi orang-orang yang hatinya telah membatu sehingga dia itu tidak ingat akan Allah. Ketika manusia itu hatinya telah membatu, dia tidak ingat kepada Allah, ulaika fi dolalim mubin, mereka itu telah berada pada kesesatan yang sangat nyata. Bahasanya mereka itu betul-betul terang-terangan telah sesat, kata Tuhan. Makanya orang yang tidak sesat adalah orang yang aku beri hidayah dan petunjuk. Nah, ini yang disebut namanya proses tajrid tadi. Namun karena kita ini tidak tahu, karena kita ini awam, ya. Namun bagaimanapun kita tidak tahu, bagaimanapun kita awam, sekiranya kita berada dalam lumpur yang sangat dalam, namun dalam takdirnya Allah, dalam catatan kitab luh kita, Allah telah menjadikan Bapak ini menjadi walinya. Maka aku yang akan cabut kamu itu dari kegelapan. Aku yang mengeluarkan kamu dari lumpur yang sangat dalam. Kalau aku telah menjadikan dirimu ada menjadi hamba dan kekasihku, walaupun kita berada dalam lumpur yang sangat dalam, lumpur maksiat dan dosa, aku yang angkat, lalu aku jadikan dia menjadi wali dan kekasih aku. Maka lihat Umar bin Khattab, bagaimanapun jahiliyahnya beliau, digalinya lubang, dibantu sama anaknya, sudah siap gali lubang dibantu sama anaknya, lalu anaknya pun diceburkannya ke dalam lubang itu, lalu ditimbunnya hidup-hidup. Namun karena beliau itu adalah dalam kitab luhnya, Allah tentukan dia menjadi wali dan kekasihnya, bahkan menjadi salah seorang 10 orang yang dijamin surga. Maka Allah yang mencabut dan mengeluarkan dirinya daripada kegelapan, lalu dia menjadi khulafaur rasyidin. Jadi situlah fungsinya Allah itu betul-betul waliyan mursyid. Jadi wali mursyid itu bukan khalifah, bukan ongku, bukan tuan imam, bukan tuan guru. Wali mursyid itu adalah Allah. Makanya Allah bilang, wa mayyulil falan tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk, kemanapun dia pergi, ke barat, ke timur, utara, selatan, kepada ulama pun, maka mereka tidak akan pernah bisa memberi hidayah dan petunjuk. Karena yang bisa memberi hidayah petunjuk itu tidak lain adalah Allah. Allah itulah yang bisa memberi hidayah petunjuk. Kalau Allah yang bisa memberi hidayah petunjuk, maka Allah itulah yang menjelaskan dirinya kepada kita. Dialah yang dikatakan waliyan mursyida, wali yang mursyid tadi. Maka disitulah Allah mengatakan, Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minazulumati ilan nur. Aku ini wali, kata Allah. Aku ini pelindung, aku ini pemelihara. Kalau aku ini wali, pelindung, pemelihara, yukhrijuhum minazulumat ilan nur. Aku yang mengeluarkan kegelapan yang ada dalam dadamu, lalu aku masukkan nur ke dalam hatimu, kata Allah. Makanya kita yakin beriman mahabbah kepada Allah itu karena Allahnya. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang membuat hati kita itu rindu dan mahabbah kepada dirinya. Lalu Allah pula lah yang menanamkan keimanan dan keyakinan itu betul-betul tertancap sedalam-dalamnya di dalam hati kita ini. Kalau Allah dah tancapkan iman itu ke dalam hati kita, maka disitulah munculnya iman yang isbatul yakin, iman yang nggak pernah bisa digoyahkan lagi. Nah, inilah yang membuat kita istiqomah. Yang penting Bapak Ibu semuanya, petunjuk-petunjuk itulah bukti bahwa kita sedang dibimbing dan dituntun oleh Allah. Namun dalam hal ini kita tetap berzikir, zikir dalam bimbingan tadi itu. Ya, yang kedua, berzikirnya kita jangan ada yang aneh-aneh yang mesti kita gapai. Tidak ada yang kita gapai. Ya, berzikir itu hanya untuk Allah saja. Makanya kompasnya ilahi anta maksudi waridoka matrubi. Wahai Rabbku, engkau yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Tidak ada yang lain itu. Jadi kalau ada orang berzikir untuk dunia, maka dunia itulah sebenarnya yang menjadi Tuhannya. Dunia itu yang menjadi sembahannya. Sedangkan Allah sebagai wasilah saja bagi dirinya untuk sampai dia kepada dunianya. Nah, bahasanya gini.
Kalau ada orang beribadah untuk dapat sorga dan pahala, maka sorga dan pahala itu akan menjadi Tuhannya. Sorga dan pahala itulah sebenarnya yang menjadi sembahannya. Sedangkan Allah bagi dirinya hanyalah wasilah, perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan sorga dan pahala. Nah, itu batu licin. Yang kedua, kalau ada orang beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi di dalam niat tadi masih ada niat. Aku beribadah kepada Allah supaya aku dapat surga dan pahala. Ketika kita beribadah kepada Allah tujuannya untuk dapat surga dan pahala, juga itu adalah batu licin tadi. Ya, kenapa? Karena yang menjadi tujuan bukan Allahnya, yang menjadi tujuannya surga tadi itu. Walaupun bapak ibu dengan ustaz sama, kita harap surga, kita harap pahala, harap kebaikan, namun harap surga, pahala dan kebaikan itu jangan diletakkan di sini, jangan disimpan di sini. Letakkanlah semua harapan itu kepada Allahnya. Kalau diletakkan semua harapan itu kepada Allahnya, Allah kan maha tahu, bersifat sami'na wa ta'na lah kita itu. Ya'lamu ma fi qulubikum. Aku maha tahu apa yang menjadi rahasia dirimu. Makanya Allah katakan, apa kata Allah? Man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dia tetap beriman kepada aku, yakin ya dengan aku, janji aku, yakin, kemampuan aku dia yakin, dia tidak pernah menuntut-nuntut aku. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku berikan kepada dirinya kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, maka aku akan berikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang dia lakukan. Kalaulah amal kita ini banyak cacat dan aibnya, banyak kurangnya, tak sebanding nilai amal kita dengan nilai surga, namun karena kita beramal itu hanya untuk Allah, walaupun amal kita tak sebanding dengan nilai surga tadi, tetap Allah masukkan juga kita dalam surganya karena cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Jadi kita masuk surga bukan karena amal kita, bukan pahala-pahala kita. Sebab kalau kita masuk surga karena pahala dan amal kita, tipis betul harapannya. Karena amal kita banyak aib dan banyak cacatnya. Ini yang disampaikan Nabi. La yudkhilu ahadan minkum amalul jannah wala yajir minan nar wala ana illa bi rahmatin minallah. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga itu karena amalnya. Dan tidak pula ada seseorang itu lepas daripada neraka juga karena amalnya. Termasuk diriku, kata Rasul. Jangankan amalmu, amalku juga tak mampu menjamin aku masuk surga dan lepas daripada neraka. Illa bi rahmatin minallah. Tapi kenapa kita bisa masuk surga dan lepas daripada azab neraka? Itu semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kalaulah kita masuk surga karena rahmat Allah, kata kuncinya, raih rahmat Allah, gapai rahmat Allah. Untuk meraih rahmat Allah, adalah kita menjadi orang yang patuh sajalah kepada Allah tadi. Mudah-mudahan itu akan dibukakan Allah. Makanya Allah sedang memberi petunjuk kepada kita sedang apa itu. Termasuk Bapak. Ya, jadi tetap kita selalu dalam keadaan husnuzon. Allah sedang menata batin kita ini. Mungkin itu Pak.